saya akan mempresentasikan mengenai rancangan sistem informasi toko komputer yang saya buat. Kemudian untuk database-nya saya singkat menjadi SITCOM. Alasan saya membuat sistem informasi ini yaitu semakin meningkatnya sistem di dalam sebuah toko dan semakin menariknya perhatian pelanggan terhadapnya, dan semakin banyak pelanggan maka akan semakin banyak untung yang diperoleh. Begitulah prinsip pedagang pada masa kini, membuat persaingan teknologi menjadi semakin kuat. Oleh sebab itu, saya membuat rancangan sistem informasi ini untuk sebuah toko komputer dalam bentuk DFG. Dalam sistem informasi yang saya buat ini, saya menggunakan dua tabel database, yaitu tabel user dan tabel barang, kemudian menggunakan dua entitas luar, yaitu bos dan kasir. Untuk konteks diagramnya, saya menggunakan dua entitas, yaitu kasir dan bos, kemudian sistem informasi toko komputer yang saya singkat menjadi SITCOM. Masing-masing dari entitas akan bisa melakukan login, kemudian dia akan melakukan pengecekan data barang dan data penjualan ke dalam sistem. Sistem masing-masing akan memberikan info kepada masing-masing entitas berupa informasi login dan informasi data barang, kemudian informasi data penjualannya. Kemudian di DFG level 1 ini merupakan penjabaran dari konteks diagram yang saya buat sebelumnya. Di DFG level 1, bos akan melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password. Kemudian sistem akan memberikan info mengenai username dan password, apakah username dan passwordnya diterima atau tidak. Kemudian pada tabel barang, bos akan bisa melakukan pengecekan barang, kasir juga bisa melakukan pengecekan barang. Sedangkan pada tabel penjualan, kasir bisa melakukan barang-barang apa saja yang terjual ataupun dijual. Kemudian bos juga bisa melakukan hal yang sama untuk pengecekan barang. Namun pada tabel pegawai ini yang bisa mengakses hanya bos, karena bos akan melakukan pengecekan rutin mengenai data pegawai dan sistem akan memberikan informasi mengenai data pegawai. Pada login ini, masing-masing entitas yang memberikan inputan berupa username dan password akan masuk ke dalam sistem, kemudian akan tersimpan di dalam database. Dalam database ini akan tersimpan di dalam tabel user. Oleh sebab itu saya menggunakan dua tabel, yaitu tabel user 1 dan tabel barang 1. Kemudian untuk DFG level 2-nya yaitu DFG level 2 barang. Di sini ada 3 proses yang dilakukan, yaitu barang masuk, barang terjual, dan stok barang. Masing-masing proses itu memiliki action yang berbeda-beda. Pada barang masuk, bos dapat melakukan pengecekan mengenai barang masuk, kemudian sistem akan memberikan info mengenai barang yang masuk, dan begitu juga untuk barang terjual dan stok barang. Semuanya akan disimpan di dalam database, di dalam tabel barang. Dan selanjutnya itu di DFG level 2 penjualan. Dalam penjualan ini, bos bisa melakukan pengecekan terhadap barang terjual ke dalam sistem, dan sistem memberikan info kembali mengenai info barang. Kemudian dari proses tersebut akan disimpan ke dalam database dan masih di dalam tabel barang. Untuk selanjutnya itu DFG level 2 pegawai. DFG level 2 pegawai di sini ada 2 proses yang dilakukan, yaitu data mengenai pegawai masuk dan pegawai keluar. Nah, di sini yang bisa melakukan yang bisa mengakses hanya entitas luarnya hanya bos. Bos bisa melakukan pengecekan terhadap data pegawai masuk dan data pegawai keluar terhadap sistem. Kemudian sistem akan memberikan
info pegawai kepada entitasnya. Untuk aksesnya disimpan ke dalam database di dalam tabel user. Demikian presentasi mengenai sistem informasi yang saya buat. Semoga bermanfaat.